warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Jabar. Baik, kembali lagi bersama kami di podcast Meramu Meraih Ramadan dengan Ilmu. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat luar biasa tentunya. Dan kita juga sudah menghadirkan narasumber yang tidak kalah hebat dari narasumber-narasumber yang sudah kita hadirkan di podcast Meramu kita pada kali ini. Nah, saya di sini akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih yang kita undang dalam podcast kita kali ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu, namanya Ibu Feni Mustafa. Pasti di antara sahabat-sahabat, di antara warga Jabar sudah tidak asing lagi ya dengan Ibu Feni Mustafa. Beliau merupakan owner dari Safira Zoya Humaira Salon. Ini yang sudah namanya kita kenal ya. Kemudian beliau juga sekaligus Kepala Divisi Industri Halal KDEKS Provinsi Jawa Barat, sekaligus penasehat Jabar Bergerak, dan juga Ketua Creative Women Community atau CWC. Langsung saja kita sambut di sebelah kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, terima kasih sudah hadir di podcast Meramu kita pada kali ini. Di sini kita akan membahas mengenai halal lifestyle ya Ibu ya. Betul. Iya, boleh dijelaskan Ibu, halal lifestyle ini seperti apa sih Ibu? Ya, sebetulnya itu adalah panduan hidup kita di Al-Quran ya. Ya. Misalnya makan yang halal, yang toib, gitu, yang baik dan sehat. Terus menutup aurat, seperti itu kalau fashion gitu ya. Yang toib juga gitu kan. Terus juga pariwisata. Pariwisata harusnya tidak meninggalkan ibadah-ibadah kita. Misalnya pariwisata itu harus ramah muslim, ada musolanya, terus juga makanan-makanannya halal kayak gitu. Sebetulnya halal lifestyle itu menurut saya keren ya. Jadi memang target kita umat Islam itu harus seperti itu gitu ya. Jadi kita melaksanakan ibadah-ibadah keagamaan kita, tapi juga yang terbaik ya. Misalnya kalau saya sih yang terbaik dalam fashion misalnya ya, saya membuat fashion yang terbaik, yang yang kualitasnya baik, yang menutup aurat gitu ya. Dan saya di Safira itu membuat fashion yang bisa bertahan lama. Jadi ada orang yang sudah punya koleksi Safira itu belasan tahun, dipakai lagi sekarang masih fashion gitu. Ya, jadi kayak nggak ketinggalan zaman. Nggak ketinggalan gitu ya. zaman. Nah, terus juga kadang-kadang anaknya udah diwariskan ke anaknya, ya, kayak turun gitu. temurun. Bisa diwariskan gitu. Iya. Nah, kenapa Safira bikin produk seperti itu? Supaya nggak mubazir gitu. Supaya nggak mubazir, kita juga menyarankan yang membeli koleksi Safira itu dicoba banget gitu ya. Dan harus nyaman gitu kan. Nah, kalau fashion mah pastilah produk Safira sudah dirancang supaya tetap fashion untuk long term, untuk jangka panjang. Jadi nggak perlu menurut saya kalau bajunya udah keren itu sekali pakai gitu. Karena sekali pakai itu selain nanti terlalu banyak baju, terus kemudian jadi sampah gitu ya, dan juga manfaatnya kurang menurut kami ya. Jadi lebih baik beli baju itu nggak terlalu banyak tapi kualitas yang bagus gitu. Bahkan yang sekarang teman saya itu banyak membeli baju di online. Iya, murah. Tapi pas sampai rumah, loh kok nggak cocok, loh kok gini, loh kok gitu. Akhirnya nggak dipakai. Nah, itu kan mubazir ya. Jadi lebih baik beli baju itu benar-benar dipikirkan untuk long term-nya gitu. Tapi tetap aja kalau perempuan pingin keren ya, ya carilah juga desain yang baik, kualitas yang baik. Nah, itu kalau saya dari segi fashion. Nah, juga kosmetik misalnya ya, kosmetik itu harus yang
halalnya jelas, terus juga sehat ya, tetap aja jangan mengorbankan kesehatan kita karena membeli yang murah gitu. Iya. Nah, bukan berarti yang murah nggak ada yang berkualitas ya, tapi menurut aku tuh masalahnya bukan di harga, harus dilihat benar bahwa ini itu jelas panduan kesehatannya, panduan halalnya gitu, ingredientsnya dan mahal apa murah sih saya pikir yang worth it lah, jangan yang nggak masuk akal gitu kalau beli itu ya. Misalnya contoh gini nih, di online ada baju yang 50.000 gitu ya, gimana caranya beli itu produksi gitu ya, bahan aja nggak dapet kali, belum lagi jahitnya gitu ya. Nah tapi kalau tetap cari yang worth it gitu, yang sesuai dengan saku kita. Jangan juga kita sakunya yang kelas menengah apa kelas bawah belinya yang mahal. Dalam Islam juga nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita juga harus memanage keuangan kita dengan baik, benar dan halal juga. Jadi sekarang sudah banyak bank-bank yang syariah ya. Ada yang besar misalnya BSI, yang Jawa Barat misalnya ada BCBS misalnya ya. Nah, jadi menarik sebenarnya hidup bergaya Islam itu menarik dan itu memang target kita orang Islam gitu. Nah, biar keren kita kasih tema aja halal lifestyle. Nah, ini Bu, kan kalau yang saya tahu tentang halal gitu ya, biasanya hanya ada di label-label makanan gitu. Nah, kalau ini ternyata di fashion juga ada gitu. Sampai ke pariwisata. Sampai tadi pariwisata katanya. Sebenarnya konsep halal itu seperti apa sih Ibu, atau konsep lifestyle halalnya itu seperti apa sih? Konsepnya sih bisa kita lihat di Quran ya. Dan para ustazah juga udah mengatakan ya kan, harus makan yang halal seperti itu ya. Jadi pada dasarnya itu panduan hidup orang Islam sih. Jadi memang kita harus tahu, harus buka Qurannya. Oh iya, buka lagi ya sahabat Basnas Jabar ya Qurannya ya, jangan sampai berdebu, dibiarkan mengakunya Islam. Jangan, udah. Dan satu lagi, makanya kalau baca Quran itu jangan hanya hatam, tapi baca Quran itu dipelajari apa sih maksud Allah di Quran itu, apa-apa aja poin yang mengguide kehidupan kita di dunia ini, di Quran apa aja poinnya. Ya yang paling gampang tadi kan makanan, udah jelas gitu ya, nggak boleh babi misalnya kan, harus sehat, toib sehat dan bersih kayak gitu kan. Nah kalau yang lain-lain di antaranya juga ada perdagangan gitu kan, ada juga cara kita menyimpan uang, cara kita berinvestasi. Terbukti di Al-Quran itu kita tuh kalau nyimpen itu dianjurkan emas ya. Nah sekarang emas naiknya wow. Tiap hari Ibu saya ngeliat naik terus. Dan itu terbukti gitu ya, bahwa Quran itu menurut saya tidak old gitu, tidak apa ya, karena zaman modern terus tidak berlaku lagi. Enggak begitu, ternyata zaman modern juga semodern-modernnya pasti lebih canggih, lebih jangka panjang Quran yang kadang-kadang kita belum paham ya, belum paham, tapi kita kerjain aja, nanti lama-lama juga oh ini maksudnya Allah gitu ya, oh ini harus kita hidup Islam itu karena begini gitu kan. Sering juga orang cerita, oh ternyata babi itu mengandung virus ini ya, inilah itu. Nah itu setelah dipelajari kan. Tapi pasti apa yang diperintahkan Al-Quran itu terbaik buat kita. Nah jadi hayu menurut saya sih kita stylenya, gayanya Islami gitu ya, jadi halal lifestyle gitu ya. Itu keren banget menurut aku. Kalau kita bawanya dengan
sesungguhnya, sungguh-sungguh gitu ya, sungguh-sungguh memilih apapun, memilih investasi, memilih makanan, memilih fashion, memilih destinasi pariwisata, itu keren banget. Benar-benar dicari tahu dulu gitu ya, apakah memang itu sudah halal atau belum gitu ya? Iya, dan itu cocok nggak? Cocok gitu. enggak? Misalnya nih kita jalan-jalan, misalnya apa namanya? Pakai paket pariwisata misalnya, traveling, gitu. Pakai paket pariwisata. Cari sekarang yang halal gitu, atau enggak di awal kita udah ngasih tahu ke travelnya, kita pingin packnya yang halal, sehingga nanti dia akan ngasih tahu ke penerbangannya, bahwa misalnya ke Jepang nih, bahwa makanannya yang Muslim. Nah, nanti travelnya ngasih tahu ke penerbangannya bahwa makanannya ini namanya ini packnya yang Muslim. Harus benar-benar aware ya. Iya, terus kemudian nanti di restoran juga biasanya mereka pisahkan. Kalau restorannya bukan khusus halal gitu ya, mereka akan pisahkan. Nah, ini enggak apa ya, yang ini yang halal. Terus nanti meja yang lainnya yang non halal gitu. Nah, tapi kita harus ngomong sama travelnya bahwa kita pingin packnya yang halal. Berarti ada ya travel yang memang bukan ada, semua travel. Semua travel bisa kita minta bahwa kita pingin packnya yang halal. Nah, ada lagi yang lebih ideal adalah memang travelingnya memang udah halal traveling gitu. Jadi semua orang yang ikut di situ semuanya makanan segala macam dia akan cari yang halal. Misalnya restorannya yang halal kayak gitu. Penerbangannya tentu akan di note yang packnya halal gitu. Jadi ada 2 tahap nih. Tahap pertama, semua travel pasti akan mengakomodasi kalau kita minta pack yang halal. Nah, tapi ini restorannya tidak selalu yang halal, tapi dia akan memisahkan kita dan dia akan mencarikan makanan yang aman buat kita. Termasuk alat-alatnya juga, penggorengannya, piring yang digunakan. Nah, saya nggak tahu kalau yang umum begini ya. Ini kan tahap pertama nih. Dari zaman dulu ini udah bisa. Nah, kalau zaman sekarang ada yang lebih ideal. Memang dia akan mencari restoran yang halal. Jadi memang sudah jelas halal restoran. Iya. Nah, itu biasanya disebut halal traveling gitu. Menarik. Nah, gini juga nih warga Jabar, tadi kan ini masih penasaran ya Ibu ya, karena kayak tadi halal fashion, kemudian juga travel halal yang gitu, itu kan sebenarnya mungkin masih sedikit jarang dibahas gitu ya. Yang biasa dibahas itu kalau halal tuh makanan aja. Kalau yang balik lagi ke fashion nih Bu, apakah ada yang memang, kan kayak Safira contohnya itu ada fashion halal, apakah memang di luar Safira ataupun ada fashion lain, produk-produk lain yang memang ternyata bahannya itu dari yang tidak halal, sehingga si halal fashion ini harus kita bumikan gitu, harus kita kita menjadi suatu kebiasaan yang digunakan oleh kaum muslim gitu. Ya, dulu sekitar berapa ya, 12 tahun yang lalu Safira itu Zoya bukan Safira, Zoya itu mengsertifikatkan kainnya halal ke MUI, dan MUI memberikan sertifikat kain halal. Wah, itu ribut tuh, emang ada kain gak halal gitu kan. Nah, jadi sebetulnya kain itu kenapa tidak halal, biasanya bahan kimianya. Jadi kita sebagai produsen harus nanya bahan kimianya tuh apa aja sih gitu. Apakah ada kandungan-kandungan yang tidak halal. Misalnya waktu Zoya itu kita proses pencuciannya. Proses pencuciannya itu ada pencucian yang kita nggak mau karena nggak halal gitu ya. Jadi kita minta pencuciannya kan karena kimia itu kan, kan habis diproduksi dia dicuci.
si kain itu. Iya. Nah, kita minta proses pencuciannya yang Jadi di proses pencuciannya di situ yang di antaranya yang kemungkinan untuk produk yang lain tuh menggunakan bahan kimianya yang non halal gitu mungkin jadi ya. dicuci kan harus benar. Iya, dicucinya harus benar sampai halal gitu ya. Nah, kalau misalkan itu kan di proses pencuciannya gitu ya. Yang menentukan halal tidaknya gitu. Bukan yang saya tahu ya. Oh iya, siap. Maaf, yang saya tahu gitu ya, yang saya pelajari di Zoya dan kemudian kita sertifikatkan ke MUI. Ke MUI. Nah, kalau misalkan kita nih sebagai pembeli, kita kan nggak bisa membedakan ya Ibu ya, mana yang halal, mana yang mungkin menggunakan bahan yang non halal. Misalkan kita tidak tahu gitu ya. Kalau misalkan brand-brand tertentu memang sudah jelas gitu. Kalau misalkan yang ternyata belum ada brand yang mengatasnamakan halal, itu gimana ya caranya supaya kita itu bisa lebih aware, bisa tahu gitu? Ya, dicuci dulu ya. Dicuci dulu. Cuci yang baik lah ya, yang biasa kita lakukan. Oh iya, baik, seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi sempat disinggung juga tentang industri, kemudian makanan dan lain-lain. Memang sebenarnya kalau di halal lifestyle ini ada berapa macam sih Ibu yang menjadi fokus gitu? Ya, sementara ini sekitar 7 ya. 7. Jadi makanan, fashion, kosmetik, obat-obatan atau farmasi. Oh, obat-obatan juga. Ya. Terus pariwisata, 2 lagi apa ya? 7 itu semuanya teh. Oh ya, perbankan syariah. Oh iya. 1 lagi 7 kurang lebih. Oke, ada 7 ya warga Jabar. Nanti ini bisa teman-teman dicari tahu juga. Jadi kita tidak hanya belajar di sini, setelah ini kita jadi belajar lagi mencari tahu apa itu 7 halal lifestyle ya gitu. Nah, selain itu juga Ibu, apakah dari program halal lifestyle ini apakah ada yang sudah bersinergi dengan pemerintah misalkan, atau dari program-program? Nah, Ibu sendiri kan alhamdulillah sekarang di Kepala Divisi Industri Halal KDEKS gitu. Apakah itu juga ada yang sinergi dengan halal lifestyle ini? Halal lifestyle ini sebenarnya mah semacam penamaan kita dari KDNKS Jawa Barat supaya keren gitu. Oh iya. Ya, memang bergaya Islam, kita tuh harus bergaya Islam. Kan? Oh iya, kan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah. Oh iya baik. Nah, mungkin dari KDEKS sendiri kan kita udah kolaborasi juga nih dengan Basnas Jawa Barat ya Ibu ya. Betul. Nah, ini kira-kira gimana nih antara halal lifestyle KDEKS dengan Basnas Jawa Barat itu sendiri? Ya, jelas mungkin salah satunya tuh itu yang 7 itu. Oh iya. Ya, mengeluarkan zakat, ya, infak, sedekah itu kan. Itu orang Islam kan mesti begitu ya. Orang Islam mesti begitu, dan ada saluran yang formal, Basnas yang selalu diaudit ya. Iya, jadi jangan takut kalau ada penyimpangan karena auditor ya. Iya. Audited dan kita KDKS juga bekerja sama dengan Basnas. Jabar Bergerak juga bekerja sama dengan Basnas. Jabar Bergerak malahan ingin berterima kasih kepada semua yang sudah menitipkan zakat, infak, sedekahnya di Basnas Jawa Barat, karena kita mempunyai program yang keren. Apa itu? Itu bedah rumah. Iya. Ya, bedah rumah dilakukan oleh Jabar bekerja sama dengan Jabar Bergerak, dan itu keren sekali dan banyak sekali manfaatnya bagi masyarakat.
Alhamdulillah, ini langsung mendapatkan review ya. Alhamdulillah, memang sejauh ini dari Basnas Jawa Barat sudah berkolaborasi dengan Jabar Bergerak, salah satunya di program Bedah Rumah. Ya. Dan alhamdulillah masih berjalan ya Ibu ya sampai hari masih ini. berjalan dan mereka mengucapkan banyak terima kasih. Mereka sampai nangis-nangis ya, karena rumahnya hampir runtuh seperti itu ya. Dan bermanfaat banget. Belum lagi banyak anak yatim yang gembira kalau ada acara-acara Basnas. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu sebelumnya atas waktunya. Ibu sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Ibu ya. Yang tadi perlu kita ketahui, sudah kita sebutkan di awal, profil beliau ini memang luar biasa, sibuk di mana-mana, tapi menyempatkan untuk hadir sharing bersama kita berkenaan dengan halal lifestyle. Kata beliau, ini halal lifestyle ini asik ya, oke gitu ya, keren. Kita banget, kita harusnya. Kita banget, jadi kita harus bangga, jadi merasa keren orang Islam itu sebetulnya ada 7 poin itu. Ada 7 poin itu, iya. Yang kalau 7 poin itu dilaksanakan berarti menjadi muslim atau muslimah yang keren, yang lifestyle-nya keren lah. Iya, gitu. Menurut saya sih begitu ya. Iya. Karena apalagi tolak ukurnya yang membuat kita keren sebagai seorang muslimah ya. Iya, baik. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya. Lain kali kita berkunjung kembali, kita sharing kembali lebih jauh gitu ya berkenaan dengan halal lifestyle. Mungkin untuk saat ini tadi yang bisa kami bagi kepada sahabat Basnas Jawa Barat dari kami dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.